Haleluya, selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam ibadah doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih, pagi hari ini kami mau bersekutu bersama-sama menikmati firman Tuhan, menikmati persekutuan bersama Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama dan kami percaya Tuhan berkati persekutuan kami pagi hari ini. Kami serahkan ini semua dalam pimpinan Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya bacakan ayat yang diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Roma 6 ayat yang ke-10. Sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupan Yesus adalah kehidupan bagi Allah. Puji Tuhan, saudara. Menurut saudara, apa arti salib bagi Anda? Ini penting untuk kita nikmati firman Tuhan pagi hari ini tentang salib Yesus. Apa yang telah Yesus kerjakan. Dia mati bukan karena sakit, tetapi dia mati karena dibunuh di atas kayu salib. Saudara, salib dalam perjanjian baru menjadi lambang yang memalukan, sesuatu kehinaan, juga sebagai lambang penderitaan dan lambang kematian. Jadi berbicara tentang salib merupakan lambang kehinaan. Zaman dulu orang jahat, penjahat itu dihukum mati di atas kayu salib. Tetapi salib juga menjadi lambang hikmat dan kemuliaan Allah yang dinyatakan oleh salib itu sendiri. Orang-orang Roma memakai salib bukan hanya untuk menyiksa dan menghukum mati, tetapi juga sebagai alat untuk menghukum seorang penjahat ulung di depan umum. Dan itu telah dikerjakan oleh Yesus, saudara. Bagi orang Yahudi, seorang yang disalib itu berarti suatu kutukan, bukan hanya hukuman mati, tetapi merupakan kutukan seperti yang dicatat di dalam Ulangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-23. Orang-orang pada zaman dulu, salib itu merupakan suatu kutuk. Jadi setelah dia mati harus dikuburkan pada hari itu juga. Dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu yang dialami oleh Yesus. Dia menjadi kutuk karena kita. Dan inilah suatu kematian yang Yesus telah kerjakan. Dan ketika rakyat beramai-ramai berteriak, salibkan dia, salibkan dia, Yesus tekun memikul salib dengan mengabaikan kehinaan.
kehinaan itu tidak dihindari Yesus. Dia abaikan itu semua. Tekun memikul salib. Saudara, ditulis dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Penghinaan yang paling rendah ketika Tuhan Yesus menderita sampai mati di kayu salib. Diabaikan semua kehinaan. Dia mati, dia menderita di kayu salib. Dicatat dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Karena itulah maka salib menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saudara, batu sandungan itu bagi orang Yahudi, tetapi bukan orang Yahudi itu satu kebodohan. Ini adalah suatu pertunjukan yang sangat memalukan. Seorang yang dipaku di kayu salib, seorang yang dijadikan penjahat, seorang yang dihukum mati. 3 kali Yesus berkata tentang jalan para murid sebagai jalan memikul salib. Seorang yang menjadi murid Yesus berarti dia telah memilih jalan memikul salib, jalan penderitaan, dan jalan kematian. Kita ikut Yesus berarti kita rela pikul salib. Kita rela menyangkal diri. Saudara dapat baca dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-38. Tetapi salib juga menjadi lambang kesatuan orang Kristen dengan Kristus. Jadi bukan hanya lambang kehinaan, lambang penderitaan, lambang kematian, tetapi salib juga menjadi lambang kesatuan orang-orang percaya dengan Kristus. Bukan hanya karena kita mengikuti teladannya Kristus, tetapi juga karena apa yang telah Yesus lakukan untuk kita dan di dalam kita, dalam kematiannya sebagai pengganti kita di kayu salib. Kita mati di dalam Dia. Haleluya, saudara-saudara. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Haleluya, saudara-saudara. Kemanusiaan kita yang lama disalibkan bersama Dia, bersama Yesus, dan bahwa oleh Roh-Nya yang berdiam di dalam kita. Puji Tuhan, kita boleh berjalan dalam hidup yang baru di dalam Dia. Baca saja di dalam kitab Roma 6 ayat yang keempat, Galatia 2 ayat 20, Galatia 5 ayat 24, dan Roma 6 ayat 14. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya baca ayat yang terakhir saja di dalam
Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, sekali lagi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian, dan kiranya kita dapat mengerti sebagai orang Kristen apa yang telah kita mengerti tentang salib. Apakah arti salib itu bagi Anda? Salib berarti penderitaan, salib berarti kematian, tetapi salib juga berarti kesatuan antara Kristus dengan kita, orang-orang percaya. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena salib Yesus menyelamatkan kita, orang-orang percaya. Yesus telah menderita, Dia mati sebagai kutukan, menjadi kutuk bagi kami. Tuhan sudah gantikan itu di dalam dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat umat Tuhan yang sedang sakit, mereka yang menderita sakit di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya kuasa Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit mereka. Tambahkan iman percaya supaya mereka benar-benar beriman kepada Yesus. Kuasa Yesus menyembuhkan penyakit mereka. Kami berdoa buat umat Tuhan yang dalam kekurangan. Tuhan kiranya cukupkan mereka, keperluan mereka. Tuhan berkati sehingga mereka memuliakan Tuhan karena Tuhan ajaib. Kami berdoa buat mereka yang tidak bekerja, mereka yang belum bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, berikan rezeki buat mereka yang bekerja di toko, mereka yang bekerja di warung, mereka yang bekerja dalam perjalanan Tuhan, di dalam bidang transportasi. Tuhan, lindungi mereka di dalam perjalanan, kuatkan dengan kesehatan. Tuhan berkati, kiranya rezeki yang dari Tuhan mencukupi keperluan-keperluan rumah tangga mereka. Kami berdoa buat mereka yang sedang dalam masalah, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang mempunyai jalan buntu. Berkemurahanlah ya Tuhan Yesus, berikan jalan keluar, biar nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami berdoa buat mereka yang sedang mengalami jalan buntu, mengalami pergumulan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan apapun juga. Tuhan berkati mereka, berikan jalan keluar. Apa yang mereka perlukan, kiranya Tuhan jawab, buka jalan. Kami berdoa buat mereka yang berdagang di toko, di kios, di rumah. Tuhan berikan mereka sukses. Buat mereka yang dalam kekurangan dalam rumah tangga, anak-anak sekolah, untuk biaya sekolah, Tuhan cukupkan. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan akan jawab semua doa-doa.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini, bahkan kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.